teman-teman, ciri selanjutnya dari hamzah adalah hamzah itu bisa memulai sebuah kata. Iya. Ulang. Saya Nggak ada. ulangi. Iya, iya, iya. Ulang aja dari kita akan membahas tentang supaya kalau yang denger YouTube-nya bisa nggak, hah, ini Oh iya, maksudnya? oh iya, ya, Ustazah. Saya ulangi. Sore hari ini kita akan membahas tentang perbedaan hamzah dengan alif. Namun, kita juga perlu tahu ya, teman-teman, tentang persamaannya antara hamzah dengan alif. Nah, sebentar. Sebaiknya tidak menggunakan kata namun. Karena Oh, namun itu biasanya eh, apa konotasinya tuh kayak kurang oke, kayak kamu udah cantik mm, sih, tapi namun itu kan sama iya. kayak tapi kan. Nah, kalau misalnya kita mau ngebahas persamaan, misalnya hari ini kita akan membahas tentang perbedaan. Kalau Sekaligus ya. misalnya, iya, sekaligus kita akan tahu kesamaannya di mana. Kenapa harus ada perbedaan? Kenapa kalau ada perbedaan artinya ada kesamaan juga dong, teman-teman. Atau gini, bahasanya kurang terlalu enak tadi. Eh, pada hari ini kita akan membahas tentang perbedaan. Gak apa-apa deh pakai namun. Namun, teman-teman juga akan tahu. Jadi itu kayak kabar gembira gitu. Karena Ya. selama ini kan banyak kan namun itu jadi kayak setelah namun ada kabar buruk. Namun, teman-teman juga akan tahu bahwa di samping ada perbedaan, kita akan tahu juga di samping ada perbedaan, ada kesamaan. Karena kesamaannya hanya 2 poin, kita bahas persamaan dulu ya, kesamaannya dulu ya, teman-teman. Teman-teman ya, bukan teman-teman. Teman-teman ya, Mm-mm, teman-teman. mm-mm. Saya ulangi. Sore hari ini kita akan membahas tentang perbedaan hamzah dengan alif. Mm-mm. Namun, kita akan pelajari juga apa persamaannya ya, teman-teman. Mm-mm. Kita awali dari persamaannya dulu. Hamzah dengan alif itu sama-sama merupakan bagian dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Maksud saya, gitu kalau salah tuh maksud saya hijaiyah. Maksud saya huruf hijaiyah ya, teman-teman. Oke. Coba Persamaan kedua. acting salah dulu, acting salah, abis itu ngomong maksud saya. Kita awali dengan pembahasan tentang persamaannya dulu ya, teman-teman. Acting salah loh ya. Hamzah dengan alif itu sama-sama merupakan bagian dari huruf hijaiyah. Maksud saya huruf hijaiyah ya, teman-teman. Ya, gitu. Weh. Kayaknya baru pernah nih belajar tutorial ngomong salah, habis itu perbaiki Iya, sendiri. Ustazah, betul. Baru baru banget. Selama ini actingnya ngomong benar terus ya. Ya, pas lagi kuliah tuh ada, cuman itu tidak apa namanya tidak ada acting apa salah gitu, tidak cuman disuruh untuk menjadi guru yang otoriter gitu waktu itu. Oh, Ya, emang waktu kuliah Bu Ida jurusan apa? PAI, Pendidikan Oh, Agama Islam. iya 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 Ya, iya. Iya. Ustazah. Di mana kampusnya waktu Di itu? Ciamis, di Ciamis, Ustazah, Oh, di kampung. Ciamis, Masya Allah. Ya 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 ya. Oke, lanjut lanjut. Tuh, lupa lagi sampai mana tadi ya. Apa? Eh, Lupa lagi. tadi sampai mana ya, teman-teman? Ah, gitu. Itu kan lebih elegan. Padahal mah maksudnya lupa. Kita lanjutkan ya, teman-teman. Mm-mm. Persamaan yang kedua adalah hamzah dengan alif terkadang bentuknya sama, teman-teman, yaitu tegak lurus seperti angka 1. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaannya. Nah, bahasanya benar, tapi mungkin akan lebih halus kalau misalnya udah 2 poin kan tadi. Ya, Nah, ngomongnya gitu. oh Nah, ya, nah, lalu perbedaannya di mana? ya, 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 ya. Kayak kayak gitu. Jadi daripada kayak angka 1.
Sekarang kita bahas Jadi cuma perbedaan. lurus aja ya Ustazah. Iya, Kalau gitu lurus lurus ya, kayak aja. nggak ada yang spesialnya ya. Iya, Ya. kurang ada dinamikanya. Oke. Jadi dari mana nih saya nih sekarang? Dari Dari nah. dari yang kedua biar kita bisa Oh ngerasain. iya. Dari nah. Teman-teman, persamaan yang kedua adalah hamzah dengan alif bentuknya terkadang sama, yaitu seperti angka 1 atau berbentuk tegak lurus. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaannya ya, teman-teman. Nah, langsung tanya supaya interaktif. Nah, interaktif mewakili kepala Ya. audiens. Nah, Oh, berbentuk lalu bagian pertanyaan gitu mana ya. perbedaannya? Iya. Oh, ya. Kan kadang juga kayak ustazah-ustazah atau ibu guru TK atau SD. Kan dia monolog tuh gurunya. Ya. Lalu yang ini tambah ini berapa Bu Guru? Padahal itu Bu Gurunya yang ngomong sendiri kan? Ya. Ya Ya. kayak gitu. Jadi ulang dari apa tadi yang kedua ya. Ya, yang kedua jangan dari nah ya. Ya. Teman-teman, selanjutnya persamaan dari hamzah dan alif adalah terkadang bentuk hamzah dan alif, gimana sih? Saya lupa. Gimana? Oh ya, saya ulangi. Tenang, tarik nafas yang dalam. Hembus pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam lagi. Hembuskan pelan-pelan. Ini tuh salah satu bentuk terapi. Jadi kalau kita lagi cemas, ngomongnya salah mulu, kita lagi kayak deg-degan banget jantungnya, ritmenya cepet, atau enggak kayak mumet banget isi kepala, kayak punya perasaan yang enggak menentu, kayak gitu-gitu tuh, ambil jeda sebentar, tarik nafasnya dalam dan lambat. Jadi enggak cuma kayak gitu, enggak, tapi pelan-pelan sampai penuh kayak rasanya udah nggak bisa lagi narik, ditahan sebentar 2 detik gitu ya, habis itu dihembuskan pelan-pelan, misalnya pakai bunyi es sampai benar-benar habis itu tarik lagi yang dalam dan lama lagi kayak tadi, tahan 2 detik, hembuskan lagi atau enggak, tapi nggak boleh cepet, nggak boleh gitu. Biasanya sih abis itu lebih tenang, kadang ngantuk, kadang juga kayak lebih reda deg-degannya gitu. Lakukan sampai dirasa benar-benar tenang. Ini nih praktik kayak kalau dalam bahasa ilmu psikologi tuh ini pertolongan pertama kalau lagi nggak baik-baik aja. Sama kayak kalau di fisik pertolongan pertama saat kecelakaan, apa? P3K ya. Ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K-nya fisik, misalnya betadin, kapas, kasa, Ya. kayak gitu-gitu kan, itu P3K-nya fisik. P3K-nya psikis, itu sadar nafas. Gitu ya. Ya. Coba diulangi. Selanjutnya persamaan, saya ulangi, persamaan selanjutnya dari hamzah dan alif adalah bentuknya sama-sama tegak lurus seperti angka 1 ya teman-teman. Oke, tenang dulu, tenang. Karena ngomongnya mulai terbata-bata. Iya, ya kayak ada yang lupa ya, kayak ada apa lagi gitu. Kayak Iya, mikir ya. iya, mikir. Mikir, betul. Lanjut aja ya ke nah ya. Boleh. Nah, lalu apa perbedaannya antara hamzah dan alif? Kita pelajari ciri-cirinya dulu ya, teman-teman. Hamzah, dia tidak menerima harokat. Nggak usah pakai dia. Oh iya, ya. Saya ulangi Hamzah. masalah juga. Iya. Hamzah menerima harokat, sedangkan
sedangkan alif tidak menerima harokat. Ciri kedua, Lama banget. iya, Hamzah, karena agak, iya, Hamzah menerima harokat, sedangkan alif tidak. Gitu aja. oh ya, oh iya, jadi nggak usah berulang-ulang ya, Hamzah Iya, menerima harokatnya. betul. Hamzah menerima harokat, sedangkan alif tidak. Ciri yang kedua, Hamzah tidak memanjangkan, sedangkan alif memanjangkan. Memanjangkan apa? Oh iya, saya ulangi. Hamzah tidak memanjangkan, sedangkan alif memanjangkan huruf sebelumnya. Nih, Seperti itu ya? nggak usah double nih. Alif dulu aja. Alif Alif. memanjangkan huruf fathah, sedangkan Hamzah tidak. Oh iya. Oh jadi boleh dibulak-balikan. Tadi saya membahasnya kirain Hamzah Hamzah dulu gitu, lalu alif. Biar Boleh, biar kayak boleh. Tapi, mana yang lebih mudah diingat oleh otak manusia? hmm, Jadi kita iya, buat struktur berbicara tuh supaya mudah dipahami, mudah diingat. iya. Jadi kalau mau alif dulu juga nggak apa-apa. Misalnya kayak tadi, poin pertama tadi alif, kenapa? Poin pertama banget. Alif itu tidak menerima harokat, sedangkan Hamzah menerima harokat gitu. Oke. Alif tidak menerima harokat, Hamzah menerima harokat. Boleh juga tuh, Hamzah menerima harokat, Alif tidak. Ya. Hamzah memanjangkan huruf fathah. Alif memanjangkan huruf fathah, Hamzah tidak. Jadi kita buat kalimatnya tuh kayak rima, Simpel ya. ya Ustazah. Puisi, Ya. ya. Puisi itu kan ada ujung-ujungnya sama, ya kan? Walaupun memang awalannya beda. Ya, jadi kayak apa namanya silang-silang gitu ya Ustazah. Iya, Enggak ke bawah gitu Hamzah dulu lalu alif gitu. mm-mm. Enggak, enggak, enggak kayak gitu. Dia memang silang. Tapi nanti pada saat kita belajar menulis, omongannya tetap sama. Misalnya nih ya, aku share screen ya supaya Ya, ada tayangannya. ya, Kan nanti insya Allah kalau udah cukup umur, udah cukup umur gak tuh? ya, Maksudnya kayak kita udah lumayan lancar secara speaking, nanti kita belajar menulis ya. Jadi speaking ya. jalan, writing juga jalan. Misalnya nih, mana pulpen aku ya? Itu kalau pakai pulpen begitu harus yang ini ya, yang touch screen enggak? Oh, enggak harus. Kan Oh, enggak harus. ada. Nanti nulisnya di mana Ustazah? Nah, coba dibeli dulu. Dibeli dulu Oh iya, pulpennya. belum. Saya masih bingungnya kan saya laptopnya enggak ini kata saya enggak touch screen gitu. Nah, Kirain nanti kalau beli ini, iya. cari kalau misalnya mau pakai ini buat laptop dan handphone. Oh Nah, kalau iya, kalau laptopnya itu bukan touch screen, kan kalau iya. laptop touch screen itu dia udah punya pen langsung paket. Oh iya iya. Kalau laptop yang tidak touch screen, biasanya kita beli pennya itu nanti ada papannya langsung. Pennya tuh sepaket sama Oh. papannya. Misalnya nih pen Hmm. sama papan nih, pen sama papan. Jadi nanti ada colokan kayak kabel data Oh gitu. iya iya. Disambung ke laptop, nanti kita nulisnya di papan ini, nongolnya di laptop. Oh gitu ya Ustazah. Tapi kalau misalnya dipakai ke handphone, ada yang colokannya nanti, kepala colokannya di tempat casan laptop, Ya, kita, tempat casan HP. handphone. Mm-mm. Ya. Nanti kita tulis di mejanya itu. Hmm. Nah, atau kalau ibu nggak mau pakai kabel-kabel buat handphone, misalnya ya, kalau pakai laptop kan pasti ada mejanya, ya kan? Ya. Kalau ada juga kok yang nggak pakai kabel, jadi mejanya nanti pakai Bluetooth. Hmm. Jadi aktifin Bluetooth laptop, aktifin Bluetooth meja, nanti Ya. dia nyambung. Nah, Oh gitu. kalau buat handphone pennya aja cukup. Jadi nanti
sensor, ada sensornya. Kalau Oh yang gitu aku ya. beli ini mungkin 30.000 apa 40.000 ini. Sensornya tuh cuma diketuk atasannya nih, tek tek 2 kali. Langsung hidup, langsung bisa dipakai buat handphone. Oh iya. Tadi Pokoknya saya udah nyari-nyari tapi kata saya bingung ini gimana ya? Kan belum tahu mau nanya dulu deh ke Ustazah gitu. iya, pokoknya beli yang paling murah. Nggak usah beli yang Ya. paling mahal, beli yang paling murah. Jadi kita coba dulu. Kalau terbiasa, nanti Oh kalau ya. misalnya punya rezeki lagi, mau beli laptop baru atau mau beli pen baru sesuai kebutuhan. Sekarang tuh yang penting bisa Hmm. belajar nulis aja dulu. Ya, Ustazah. Oke, kalau ada yang 20.000, beli 20.000 aja. Ya, ya Ustazah. Siap. Nah, tadi kita ngomongin perbedaan Hamzah dan Alif ya. Ya. Nah, ketika, ntar mana pulpen aku? Ini. Nah, kayak gini nih, ini pen aku. Kalau yang tadi itu pen buat laptop, buat handphone. Kalau ini tuh pen paket dari laptopnya. Dari laptopnya. Mm-mm. Karena aku laptopnya udah touch screen kan, jadi Ya. udah nggak perlu beli pen sendiri lagi. Nah, pada saat kita nulis, tapi kita ngomong kalimat yang tadi, misalnya nih, kita bilang, teman-teman, perbedaan alif dan hamzah ya pembahasan kita pada hari ini. Misalnya, saya buatkan tabel. Nah, di sini poin pertamanya tadi apa, Bu? Hamzah menerima harokat sedangkan Alif tidak. Nah, perbedaannya adalah poin yang pertama menerima harokat. Alif tidak menerima harokat, Oh sedangkan gitu. hamzah menerima harokat. Hmm. Misalnya ya. Atau kemudian apalagi perbedaannya mengenai poin kedua? Memanjangkan dan Ya, tidak memanjangkan. itu tidak lengkap itu. Oh Memanjangkan iya, huruf fathah. memanjangkan eh, apa harokat fathah, huruf Huruf, berharokat ya. huruf berharokat fathah. Mm-mm. Tentang memanjangkan huruf berharokat fathah. Alif memanjangkan huruf berharokat fathah, sedangkan hamzah tidak. Nah, kalau misalnya udah pakai tulisan, kita ngomong mau bolak-balik juga nggak masalah. Yang Oh penting iya, teratur secara penulisannya. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Karena sekarang ini kita pembelajarannya speaking saja, ya. rapihin speakingnya. Kalau tidak di awal, tidak aja yang di awal. Atau kalau mau disepakati, yang tidak di bagian akhir, berarti yang awalannya mungkin bisa kadang alif duluan, bisa kadang hamzah duluan. Oh gitu. Jadi cek celok ya kalau bahasa Sundanya di. Iya. Jadi memang ini tuh tentang kebutuhan. Kalau sambil nulis, berarti keselarasannya di poin poin kiri dulu baru kanan. Itu keselarasannya. Kalau ngomongnya kita lagi ngejelasin secara speaking doang, keselarasannya adalah di bagian akhir sama-sama tidak. Akhir sama-sama tidak. Berarti bisa alif dulu, bisa hamzah dulu gitu ya, Ustazah? Iya, betul. Oke, Ya. aku tutup. Sekarang coba diulang. Langsung yang pertama ya. Iya, Hamzah bisa menerima harokat, sedangkan alif tidak. Gitu ya, Ustazah? betul. Kemudian, ya, ciri yang kedua gitu. Saya lihat aja ya, Ustazah biar yang mana gitu yang ini. Kalau Boleh, mau dicek gitu. boleh, tapi jangan ngomong sambil baca. Lihat aja dulu, Oh, baru ngomong. oh iya ya. Ulangi Perbedaan lagi. yang pertama, gitu. Perbedaan yang pertama, Perbedaan yang pertama, Hamzah menerima harokat, sedangkan alif tidak. mm-mm. Selanjutnya, alif itu bisa memanjangkan harok. Alif bisa Lihat dulu memanjangkan. aja, lihat. Lihat dulu. Oh, lihat dulu.
Perbedaan yang kedua, teman-teman. Perbedaan yang kedua, teman-teman. Oh, lihat dulu baru begini gitu ya. Jangan sambil begini Lah gitu ya. iya, itu maksud aku. Hmm. Jangan kayak baca berita. Hmm. Iya, ya. Coba ulang dari perbedaan pertama. Teknik melihat catatan dan menjelaskan. Nah, pembelajaran baru lagi nih. Iya, Ustazah. Perbedaan yang pertama dari Hamzah dan Alif. Hamzah bisa menerima harokat, sedangkan Alif tidak. Perbedaan yang kedua, Alif bisa memanjangkan huruf yang berharokat fathah, sedangkan Hamzah tidak. Gitu ya, Ustazah? Bukan alif bisa memanjangkan. Alif memanjangkan. Oh iya. Oh iya, memang pasti itu Maya, udah pasti ya. Iya, udah pasti. Ulang lagi perbedaan pertama. Perbedaan pertama dari Hamzah dan Alif, Hamzah bisa menerima Adalah, harokat. adalahnya dong. Kata Oh sambungnya kok iya. nggak ada? Oh iya, iya. Ya Saya itu, ulangi. ya itu, ya itu. Perbedaan yang pertama dari Hamzah dan Alif yaitu Hamzah bisa menerima harokat, sedangkan Alif tidak. Perbedaan yang kedua, Alif memanjangkan huruf yang berharokat fathah, sedangkan Hamzah tidak. Itu ya, Ustaz. Iya. Perbedaan selanjutnya, Perbedaan ketiga Hamzah. dong. Oh iya, Supaya sambil perbedaan. sambil audiens tuh tahu, oh udah tiga perbedaannya. Hmm, Terus jari main dong. Perbedaan iya. pertama kan ngomong sebentar-bentar doang tuh. Oh iya, karena ini masih apa ya? Saya masih gini-gini gitu mau masang-masangkan, Ustaz. Jadi Banyak ya, apa? berarti nanti Banyak saya akan banget tulis hal lagi. yang, iya banyak banget hal yang ini Iya. ya hari ini ya. Iya, Ustazah. Banyak banget pelajarannya, banyak yang harus di Iya. Coba. Jadi karena ini tadi saya ini Hamzah dulu gitu terus Alif gitu kan sekarang pembahasannya kan mau diacak-acak Iya, sebelah sini betul. dulu gitu. Oke, terus perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang ketiga, Hamzah bisa berdiri sendiri sedangkan Alif membutuhkan sesuatu yang lain untuk bisa berfungsi gitu ya Ustazah ya. Coba jangan ngomong sambil nanya, ngomong aja Oh dulu. iya. Oh iya. Hamzah bisa berdiri sendiri sedangkan Alif membutuhkan pihak lain untuk membuat dia menjadi sesuatu yang berguna. Itu Ustazah ya. Tuh, jangan kebiasaan bertanya, ngomong aja. Oh ya ya. Tadi sih kata-katanya bukan begitu ya, tapi kenapa jadi begini ya kata-katanya Ustazah? Nah, Intinya coba, ke sana gitu ya Ustazah. poinnya apa lagi? Poinnya apa lagi? Aku mau tahu dulu. Poinnya apa lagi? Ya tadi Hamzah bisa berdiri sendiri, sedangkan Mm-mm. Alif itu tidak bisa berdiri sendiri sih di sini tulisannya, tapi saya ganti menjadi membutuhkan yang lain gitu, Oke, terus membutuhkan apa lagi? terus berada di awal kata, Mm-mm. Hamzah bisa berada di awal kata, sedangkan Alif tidak bisa. Apa lagi? Terus dari bentuknya, Ustazah, ciri-ciri dari bentuknya. Udah, itu Kenapa? aja. Kalau Nah, bentuk bentuknya, kenapa bentuknya? bentuk bentuk Hamzah itu ada 4. Hmm, bentuk alif? Ada 2. Oke, terus udah, poinnya udah. Udah, gitu aja. Udah, Ustazah. Itu materi dari coach kayak gitu. Kalau materi dari coach itu ciri-cirinya cuman waktu itu bukan sama coach tapi sama Widya waktu coachnya lagi izin waktu itu. Heeh. Oke, Ya. terus? Nah, itu tidak ada yang bisa berdiri sendiri gitu. Terus bisa berada di awal kata tuh nggak ada, Ustazah. Cuman menerima harokat, tidak memanjangkan saja. Tapi saya tambahin, Ustazah. Boleh nggak? Kayak gitu. Boleh, ada dua berarti yang dari Widya. Iya, sama bentuknya, sama bentuk. Berarti Ada ada 3. tiga. Iya, Oke, totalnya itu ada empat. Kalau nggak empat, lima. Sini aku, itu di luar yang keterangan dua dari ibu ya. iya, Nah, nih aku bikin lagi catatan kayak tadi ya, biar iya, ibu iya. lebih.
Nah, ini ya, Ya, menerima harokat. Kalau si yang poin kedua adalah memanjangkan. memanjangkan huruf. Ini Ya, kan dua. Poin yang ketiga adalah eh, misalnya bentuk, ya, ya, bentuk tulisan. Kalau hamzah, alif dulu ya, karena poinnya sebelah ya, kiri alif. ya. Kalau bentuk tulisan ada dua, yaitu tegak lurus dan bengkok. Bengkok ya. Kalau untuk hamzah ada empat, yaitu tegak lurus, Ya, kepala ain, kepala bebek. kepala ain dulu aja, karena ini aslinya kan. Ya, Kepala ain, tegak lurus, kemudian ia kemudian tanpa ya titik, tanpa titik. dan wawu dengan kepala bebek di Ya, atasnya. ya. Yang ya juga sama ya Ustazah ya, ada kepalanya ya. Oh, iya, bisa kepalanya di atas, bisa kepalanya di bawah. Ya aja Untuk nggak apa-apa. iya. Iya, Oh untuk ya, ya. Ya aja dulu, kan nanti kita bahas perbedaan pada saat contoh. ya. Nah, kemudian yang keempat, apalagi yang belum? Yang Yang bukan bisa berdiri sendiri, selain itu, terus bisa berada di awal kata. selain itu, Udah, Ustazah, tidak udah. memanjakan bisa berada di awal kata sama menerima harokat udah. Oke. Yang berikutnya adalah makhrajnya. Oh, makhrajnya. Makhraj alif itu al-jauf. Oh, makhrajnya. Makhraj hamzah al-halq atau tenggorokan kalau dalam bahasa Indonesianya. Al-jauf berarti rongga mulut. Tenggorokan. Jadi ada 4 poin. Ini yang dari aku. Oh Sebentar. iya, Aku cek dulu. Ada lagi yang tertinggal enggak? Bentar ya. Hmm, 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 hmm. Alif, 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 alif. Hmm, bentar, bentar, bentar. Kita lagi ngomongin alif dan hamzah ya. Bentuk tulisan udah, menerima dan tidak menerima harokat sudah. ya. Terus berfungsi sebagai mad atau tidak, gitu ya? Yang ini kan, yang memanjangkan itu kan Ustazah bukan? Iya, ini ya. Ya, Dibuka. Berarti ada 4 sama makhraj. oh iya. Nah, perihal yang tadi Ibu bilang berdiri sendiri, Ya, itu bisa ditambahkan. Misalnya 5. Alif bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri Hamzah. sendiri. Ya, Poinnya apa ya? Hmm, berdiri sendiri ini bahasanya agak agak kayak mandiri mana? gitu ya Ustazah bukan? Oh ya, mandiri, boleh mandiri. Mandiri. Alif Ya, tidak mandiri, ya, sedangkan Hamzah bisa mandiri. mandiri. Kemudian yang keenam, Bisa berada di awal kata. ya, di awal kata, alif tidak di awal kata, Ya, Hamzah di awal kata. ya, Nah, ini boleh nih, ini masuk. Tapi ya, dua ini
untuk orang-orang yang paham bahasa Arab. Oh ya sudah. Mandiri maksudnya gimana sih? Akan membutuhkan penjelasan yang lebih panjang. Oh iya benar-benar. Di awal kata ya harus paham. Awal kata itu mau mengenalinya gimana? Nanti nyambung-nyambung kemana? Hamzah wasol, hamzah koto, Iya. al-ta'rif, kayak gitu-gitu kan? Iya, Nah, sudah. panjang urusannya. Tapi kalau 1 sampai 4, ini masih lebih enak gitu ngejelasinnya buat orang awam. Apakah berarti nggak boleh ngejelasin 5 dan 6? Boleh. Tapi Boleh. kenali siapa audiensnya. Oh iya, sudah. Kalau audiensnya enak, bisa diberi pemahaman sepanjang ini, nggak apa-apa kasih. Misalnya audiensnya adalah guru-guru Quran yang memang oke gitu, udah cukup oke, Ya. nggak memberatkan mereka kalau ditambah 5 dan 6. Silahkan. Tapi kalau misalnya ibu-ibu taklim yang dengar istilah aja dia udah trauma, ya jangan. Ya, Karena ini akan lebih berat buat mereka. Takutnya mereka nggak mau lagi belajar karena terlalu berat. Ya, aku ya, sudah. aku baru dapat juga nih keterangan kayak gini. Selama ini tahu tapi nggak memasukkan dia di dalam poin. Dan aku Oh mau iya. makasih buat Bu Ida udah mau memberikan tambahan ikhtiar ya. Ini kan Iya. ikhtiar Ibu ya. Iya. Nah, itu juga bisa jadi ilmu baru juga buat para coach yang lain. Nanti aku kirim link pembelajaran kita ini ke Hmm. coach-coach yang senior juga karena selama ini aku nggak pernah ngebahas ini. Padahal ini juga penting untuk dibahas. Ya. Oke, berkah ya Ibu Ya, untuk nih. ikhtiar 2 poin ini. Ya. Oke, lanjut. Aduh, astaga. Udah kayaknya udah mulai relax nih, tapi pas disuruh kembali lagi, hah? Iya, jadi otaknya itu udah sedang menyerap gitu, Ustazah, sedang mode Iya, menyerap gitu, menyerap iya, dari Ustazah. iya. Abis itu disuruh kasih biar aku menyerap ya. Dan jadi kalau digituin lagi, jadi saya mengumpulkan lagi datanya gitu, Ustazah. Seperti itu. Betul, betul. Tapi Atau itu mau Ustazah bukunya boleh, bukunya kapan ya kita boleh gitu, buku yang dari Ustazah itu biar ada kesamaan gitu. Kadang-kadang apa ya, tadi kan coba itu juga pilih, tidak pilih disampaikan. kosakatanya ya, pilih. Kadang-kadang Kadang-kadang yang dari coach itu kan seperti tadi kata Ustazah ada berapa poin, ternyata yang tersampaikan ada 3 gitu Ustazah. mm-mm, Kalau udah ada bukunya mungkin semuanya bisa sama Ustazah. mm-mm. Eh, Nah, bukunya akan dikasih kalau mungkin udah 1 tahun. oh iya iya iya. Jadi tuh kenapa? Sebenarnya bisa-bisa aja karena itu kan hak teman-teman ya. Hak teman-teman aku Iya. tuh, aku mencetak ini memang buat Masti Institute. Jadi teman-teman tuh punya hak untuk dapat ini. Tapi Iya. waktunya tidak bisa lebih cepat. Karena apa? Otak manusia tuh kalau udah ada buku, kadang dia nggak maksimal mengingat. Karena dia punya anggapan bisa lihat Ada di buku. lagi. Iya, bisa lihat Iya lagi. Itu benar-benar. otak manusia. Itu tuh bukan tentang manusia tuh kayak gitu banget, bukan. Karena memang otaknya didesain kayak gitu. Jadi tuh merasa kayak punya jaminan untuk kalau lupa sesuatu ada jaminannya. Cuma di sisi lain negatifnya adalah jadi kurang memaksimalkan daya ingat Hmm, dan ketergantungan dengan kertas. catatan. Iya iya. Ya, kertasnya hilang, takut ilmunya juga ikut hilang. Iya Tapi karena nggak kalau di ini ya sudah, nggak disimpan iya, di sini ya. betul, karena disimpannya di buku itu dan merasa aman aja kalau misalnya selama ada buku itu. Hmm. Makanya si coach-coach ini tuh malah dikasihnya setelah kayak Bunda tuh ya, Bunda Muslihah. Kenal Bunda Muslihah? Belum sudah. Oke. Jadi tuh ada coach yang kalau Ustadz Mario kenal nggak? Belum juga. Belum juga.
Jadi itu dari anggota coach yang udah yang coach senior itu kan ada 8 orang apa 7 orang ya. Ada di antara 7 orang itu yang usia di Mastia Institute tuh udah 5 tahun. Oh, Masya Allah, lama banget. Ya, dan dia baru dapat buku di tahun keempat apa tahun kelima. Hmm. Karena memang buku ini aku baru baru launching di tahun ini. Oh ya, Selama ini tuh udah ada datanya, data buku itu. Maksudnya aku udah punya scan apa naskahnya, tulisannya ya. Ya. udah punya tulisannya. Cuma aku belum belum cetak. Kenapa? Karena aku pengen trial dulu ke orang-orang di Mastia Institute ini sudah memaksimalkan ingatannya dengan teori-teori ini. Ingatan dan kemampuan menulis sambil ngomong. Jadi tuh kayak ngasih buku tuh efeknya nggak terlalu gimana-gimana. Karena memang dia udah maksimal mengingat bagus, dia udah paham. Jadi buku tuh cuma kayak, ini bukti aku belajar di Mastia Institute, aku punya dasarnya. Gitu. Jadi buku tuh bukan tujuan aku untuk ngasih referensi. Buku nih sebagai, ya udah, kan manusia di luar itu kan maunya apa-apa punya dasar ya. Ya. Nah, Iya, ini takut salah Ustazah soalnya. betul. Tapi untuk Coach Mastia Institute, secara kemampuan mereka udah paham dan mereka udah